Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Langsung saja. Alhamdulillah kita udah masuk ke pekan kelima. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan PKM hari ini. Pada PKM hari ini kita akan membahas hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Langsung saja kita masuk ke materi. Sebelumnya kami mohon izin memperkenalkan diri. Saya Cucun Cunaya sebagai moderator, kemudian ada Teh Afifah Apriliani sebagai notulen, kemudian untuk pemateri ada Teh Andi Lestari, Teh Syarifatul Mar'ah, Aluki Alfian, dan Adeden Suryana. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Teh Andini Lestari, yaitu pembacaan hadis dan terjemahan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ishaq, akhbarana Habban, haddatsana Daud bin Abi Furat, haddatsana Abdullah bin Buraidah, an Yahya bin Ya'mar, an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha akhbarathu annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'un fa akhbaraha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana adaban yab'athuhu Allahu ala man yasha faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin falaysa min abadin yaqa'u ta'un fayamkutu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid, rawahu Bukhari. Yang artinya mengabarkan kepada kami Habban, menceritakan kepada kami Daud bin Abi Al-Furat, menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal ta'un. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahunya, dahulu ta'un adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiada seorang hamba yang tertimpa ta'un kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar seraya menyadari bahwa ta'un tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 5734. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Andin yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya memaparkan syarah hadis yang dipaparkan oleh Teh Syarifatul Mar'ah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, makasih Teh Cucun. Kita mulai ya. Setelah tadi kita udah mendengarkan
hadis dan terjemahnya. Saya akan memaparkan syarah hadis yang telah dibacakan tadi oleh Teh Andini. Bismillahirrahmanirrahim. Istilah ta'un berasal dari wazan fa'ul yang berakar dari kata ta'an yang memiliki arti penusukan, penikaman, pencemaran nama baik. Lalu, kata ini menyimpang dari arti asalnya dan digunakan sebagai istilah bagi wabah mematikan. Ibnu Hajar al-Asqalani memaparkan definisi ta'un menurut beberapa ulama, di antaranya pendapat para ulama yang lainnya. Pertama, pendapat dari Al-Khalil. Beliau mengatakan bahwa ta'un adalah wabah. Lalu ada juga pendapat dari Ibnu Al-Asir. Beliau merupakan pengarang kitab An-Nihayah. Beliau mengatakan ta'un adalah penyakit yang mengotori udara dan merusak anggota tubuh. Selanjutnya ada pendapat dari Abu Bakar bin Al-Arabi. Beliau mengatakan bahwa ta'un adalah penyakit yang mematikan jiwa sebagai sembelihan. Disebut sembelihan karena banyak orang yang terpapar ta'un, juga ta'un itu menyebabkan ta'un dapat mematikan dengan cepat. Lalu dari beragam definisi-definisi tersebut dari pakar-pakar yang lain, Ibnu Hajar al-Asqalani menyimpulkan bahwa hakikat ta'un adalah benjolan yang muncul akibat letupan darah ke organ tubuh hingga rusak. Penyakit-penyakit lain yang muncul akibat rusaknya udara juga disebut ta'un sebagai bentuk majaz atau metafora, karena terdapat persamaan, yaitu banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan oleh keduanya. Lanjut, Teh. Saat menjelaskan hadis ini, Ibnu Hajar al-Asqalani mengutip hadis lain riwayat Ahmad yang mengatakan bahwa ta'un adalah kesyahidan untuk orang-orang mukmin dan rahmat bagi mereka. Dan ta'un adalah akibat dari perbuatan keji bagi orang-orang yang kafir. Dalam hadis ini sangat jelas bahwasanya ta'un adalah rahmat yang hanya dikhususkan bagi orang-orang yang muslim. Apabila yang tertimpa ta'un itu orang-orang kafir, maka ta'un adalah azab yang dipercepat di dunia sebelum azab akhirat bagi orang-orang kafir tersebut. Dalam hadis Ibnu Umar juga yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Baihaqi disebutkan datangnya ta'un akibat nampaknya perbuatan keji. Tidaklah perbuatan keji dilakukan suatu kaum hingga mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali menyebarlah wabah ta'un dan kesakitan bagi mereka yang tidak pernah dirasakan oleh umat-umat sebelumnya. Meskipun hadis ini dinilai doif, namun ada hadis lain yang menguatkannya, yaitu hadis dari Ibnu Abbas dalam kitab Al-Mutawatta yang berbunyi, tidaklah perbuatan zina marak terjadi pada suatu kaum kecuali banyaknya kematian yang akan menimpa mereka. Juga dalam hadis riwayat Al-Hakim yang mengatakan bahwa apabila perbuatan zina dan riba terang-terangan dilakukan di suatu wilayah, maka mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Oke, cukup ya penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Teh Cucun. Mangga, Teh. Baik, terima kasih kepada Teh Syarifatul Ma'ah yang sudah memaparkan materinya. Lanjut, materi yang selanjutnya yaitu pelajaran yang bisa dipetik dari hadis yang akan dipaparkan oleh Adeden Suryana.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, pelajaran yang bisa dipetik dari hadis yang telah dijelaskan tadi atau hikmah yang dapat kita petik dari hadis tersebut. Yang pertama, dari pengertian ta'un, baik lanjut, mohon maaf tadi keluar. Jadi langsung saja pelajaran yang bisa dipetik dari hadis. Yang pertama, dari pengertian ta'un yang diutarakan para pakar dapat diambil kesimpulan bahwasannya ta'un merupakan jenis penyakit khusus dengan gejala tertentu. Jadi setiap wabah yang menular belum tentu ta'un, kecuali sebagai analogi atau kiasan. Maka pandemi COVID-19 bisa saja dianalogikan atau dikiaskan sebagai penyakit ta'un ini. Allah menurunkan wabah sebagai bentuk azab bagi umat-umat terdahulu, seperti Bani Israel. Adapun wabah yang menimpa orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad adalah rahmat dan pahala kesyahidan dari Allah. Rahmat karena yang kedua, perbuatan zolim yang dilakukan manusia adalah salah satu dari sebab terjadinya bencana muka bumi ini. Sebagai contoh, penyerangan kenapa ketika wabah diturunkan itu sebagai suatu rahmat, sebab seperti yang dikatakan dalam doa daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana Allahumma yaman la yahtaju ila bayani wa tafsir, bahwasannya Allah tidak membutuhkan tafsir sesuatu, tapi Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi kenapa demikian, kita dikatakan umat yang sangat dicintai karena kita merupakan umat Sayyidina Muhammad. Tidak ada umat yang paling unggul daripada umatnya Sayyidina Muhammad. Tapi kok kenapa ketika kita diberikan suatu wabah ataupun bencana apapun itu, kita seperti orang yang kok kita umat yang disayang tapi kok kita kayak gini. Seperti yang dikisahkan daripada Al-Habib Hussein Jafar Al-Hadar, bahwasannya terdahulu ada seorang anak kecil sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian anak tersebut digulung semut. Semutnya merayap di kakinya dan menggigitinya. 1 menit kemudian, bahkan beberapa detik kemudian, anak tersebut mundur daripada tempat seawalnya yang ia digigit semut itu. Namun kemudian si anak tersebut mundur 1 langkah dan kemudian mobil lewat persis di depan tempat di mana dia pertama berdiri tersebut. Jadi kenapa demikian, seorang Allah itu menjadikan wabah itu sebagai rahmat atau perwujudan cinta Allah terhadap umat Sayyidina Muhammad, karena analoginya seperti seorang ibu terhadap seorang anak. Mungkin ketika seorang anak mengatakan atau menganggap sesuatu ini baik untuknya, tapi seorang ibu lebih tahu apa hal yang lebih baik daripadanya.
Jadi dengan untuk memperbaiki diri kita, Allah menjadikan atau menempatkan wabah tersebut terhadap diri kita, dan wabah tersebut memiliki 3 nilai dengan tempat yang berbeda. Yang pertama, nilai pertama ketika wabah ataupun cobaan itu jatuh terhadap orang muslim dan mukmin, itu merupakan penghapus dosa atau pelebur dosa. Dan yang kedua, ketika cobaan itu atau segala macam cobaan, wabah, penyakit, dan hal apapun itu ketika diturunkannya atau diberikan kepada orang soleh, para wali Allah, para ulama, itu merupakan suatu nilai raful darajah. Jadi suatu pengangkatan derajat bagi orang yang diberikan cobaan tersebut. Dan yang ketiga, nilai yang lebih berbeda ketika Allah menurunkan suatu cobaan, baik itu wabah ataupun apapun itu kepada orang kafir, itu merupakan azab yang dikontankan dan akan kembali diazab ketika di akhirat, ketika orang tersebut tidak masuk Islam. Pada dasarnya, ketika kita menyikapi segala sesuatu, walaupun dari asalnya Allah itu rahmat, ketika kita atau sangkaan kita terhadap Allah itu buruk, maka kita akan buruk mendapatkannya. Jadi Allah itu sesuai dengan apa yang kita sangkakan terhadap Allah itu sendiri. Ketika kita menganggap hal buruk itu suatu kebaikan, kita cari celah di mana kebaikannya, maka kita akan memperoleh kebaikan tersebut sehingga dapat mengevaluasi diri kita untuk menjadi lebih baik kembali. Walaupun yang menurut kita baik belum tentu baik menurut kita, dan yang menurut kita buruk belum juga tentu buruk untuk kita. Yang jelas titik tumpulnya dan titik temunya adalah bagaimana prasangka kita baik terhadap pemberian dari Allah, dan kita akan mencari nilai dimanapun nilai itu kebaikannya. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Deden yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, kami masuk ke sesi diskusi ya. Untuk audiens yang ingin bertanya, silakan bisa di kolom chat atau langsung ya. Sebutkan namanya saja, jangan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, izin bertanya. Ya. Pahala kesyahidan bagi orang yang meninggal akibat taun kan diperoleh dengan beberapa syarat. Apa saja syaratnya? Makasih, Kak. Atas nama siapa? Rizka. Terima kasih, Rizka. Baik, ditampung dulu ya, Teh. Ada suaranya nggak? Ada, Teh. Izin bertanya, boleh? Boleh. Tadi kan aku ngeliat di slide kelima ada istilah ta'un berasal dari wazan fa'ul yang berakar dari kata ta'an yang memiliki arti penusukan, penikaman, pencemaran nama baik. Lalu kata ini menyimpang dari arti asalnya dan digunakan sebagai istilah bagi wabah mematikan. Ibnu Hajar al-Asqalani memaparkan definisi ta'un menurut beberapa ulama. Jelaskan definisi tersebut menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Nawawi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Mailina. Pertanyaannya ditampung dulu ya. Assalamualaikum Ibu Moderator, izin bertanya. Ya, silakan.
Baik, saya Jejen Zainal Mutakin. Menanggapi soal taun. Taun itu kan adalah wabah ya. Sedangkan wabah itu kan tidak semuanya disebut dengan taun. Nah, sekarang ini kan pada masa pandemi COVID-19 ya. Tadi dikatakan bahwa COVID ini kan bisa dianalogikan atau dikiaskan sebagai taun. Nah, pertanyaannya yang pertama itu apa sih hikmah yang bisa diambil dalam wabah pandemi ini bagi orang-orang yang mukmin gitu. Yang kedua itu tadi kan disebutkan bahwa syahidnya orang meninggal itu karena berdiam diri, kemudian sabar dan juga dan berserah diri kepada Allah. Nah, bagaimana sih kalau sekarang itu kan banyak orang yang terkena virus karena dia semaunya sendiri, dia tidak mentaati protokol kesehatan, anjuran pemerintah dan yang lainnya. Nah, apakah itu termasuk orang-orang yang syahid atau orang-orang yang kafir gitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Jejen. Pertanyaannya tampung dulu ya. Siap, siap. Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari para audiens, untuk notulen dipersilakan untuk membacakan kembali pertanyaan dari teman-teman audiens. Baik, terima kasih kepada Teh Cucun. Selanjutnya, di sini kita mendapati ada 3 pertanyaan ya. Untuk pertanyaan pertama, yaitu dari saudari Rizka. Pertanyaannya, pahala kesyahidan bagi orang-orang yang meninggal akibat taun diperoleh dengan beberapa syarat. Apa saja syaratnya? Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu istilah taun berasal dari wazan fa'ul yang berakar dari kata ta'an yang memiliki arti penusukan, penikaman, dan pencemaran nama baik. Lalu kata ini menyimpang dari arti asalnya dan digunakan sebagai istilah dari wabah mematikan. Lalu Ibnu Hajar al-Asqalani memaparkan definisi taun menurut beberapa ulama. Pertanyaannya, jelaskan definisi tersebut menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Nawawi. Selanjutnya, pertanyaan ketiga dari saudara Jejen Zainal Mutakin. Pertanyaannya, orang yang mati karena tidak mau mengikuti protokol kesehatan dan hanya berserah diri kepada Allah, apakah matinya termasuk mati syahid atau tidak? Selanjutnya, kepada para pemateri yang berkenan untuk menjawab, saya serahkan waktunya. Oke, kepada moderator, saya izin menjawab ya. Pertanyaan kedua tentang syarat-syarat dari pahala kesyahidan bagi orang yang meninggal akibat taun. Sebelumnya saya minta maaf karena ada kendala jaringan, jadi saya izin untuk tidak on cam ya. Tadi Teteh kan nanya ya, pahala kesyahidan bagi orang yang meninggal akibat taun diperoleh dengan beberapa syarat. Lalu apa saja syaratnya? Syaratnya itu ada 3. Yang pertama adalah sabar, pastinya ya. Sabar, apabila orang itu bersabar, artinya tidak cemas dan khawatir terhadap apa yang menimpanya, melainkan ia menyerahkan urusannya pada Allah serta merasa ridho atas ketetapannya. Lalu kemudian yang kedua yaitu berdiam diri di tempat terpaparnya wabah taun.
kemudian tidak keluar melarikan diri dari tempat itu. Yang ketiga yaitu menyadari bahwa taun tidak akan menimpanya kecuali telah digariskan Allah untuknya. Namun, jika ia berdiam diri di dalam tempat tersebut, tetapi dengan perasaan takut dan cemas atau menyesali mengapa ia tidak pergi keluar saja, dengan anggapan apabila ia keluar tidak mungkin dia akan terpapar taun, maka dengan diamnya dia di tempat tersebut menyebabkan dirinya terpapar, maka apabila ada seseorang yang seperti itu, tidaklah memperoleh pahala kesyahidan meskipun meninggal karena taun. Hal ini disebabkan adanya pikiran pesimisme yang melahirkan keluh kesah dan marah atas takdir Allah serta tidak menyukai pertemuan dengannya. Seperti itu. Bagaimana Teh? Jawabannya apa dapat dipahami atau mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali? Tadi siapa yang nanya Teh Cucun? Teh Rizka. Oh iya Teh Rizka. Bagaimana Teh Rizka? Makasih Kak. Makasih banyak juga buat pertanyaannya. Saya kembalikan lagi ke moderator, silahkan. Baik, terima kasih kepada Dr. Syarifatul Mar'ah yang sudah menjawab pertanyaan dari Rizka. Selanjutnya pertanyaan kedua akan dijawab oleh Teh Andi Lestari. Silakan. Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Marlina ya. Jadi Al-Ghazali, taun adalah bengkaknya seluruh tubuh oleh darah sekali bersamaan atau mengalirnya darah pada sebagian anggota tubuh sehingga menjadi robek dan menyerap. Terkadang juga dapat menghilangkan anggota tubuh tersebut. Menurut Nawawi, taun adalah bisul dan benjolan yang sangat menyakitkan. Muncul disertai rasa panas yang menyebabkan warna kulit di sekitar benjolan berubah menghijau, memerah keunguan, disertai debaran jantung dan benjolan ini umumnya muncul di siku dan di kakinya. Seperti itu. Bagaimana Teh Maulina jawabannya? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Sama. Baik, untuk pertanyaan ketiga dari Jajan Zainal Mutakin akan dijawab oleh Adeden Suryana. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih ke moderator. Sebelumnya terima kasih pada Ajejen sudah bertanya. Notulen bisa diulangi pertanyaannya? Pertanyaannya, Tadi ada beberapa pertanyaan ya, satu-satu dulu coba. Gimana? untuk pertanyaan dari Aziz Jenderal Mutakin, yaitu orang yang mati karena tidak mau mengikuti protokol kesehatan dan hanya berserah diri kepada Allah, apakah matinya termasuk mati syahid atau tidak? Terus ada lagi yang tentang hikmah ya, Ajejen? Gimana? Iya, apa sih hikmah yang bisa diambil gitu dari pandemi ini gitu. Saya coba jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul hakim bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi qadir yaumid dan lagi mamadu. Yang pertama, bagaimana sih keadaan orang yang meninggal ketika tidak mengikuti protokol kesehatan? Sebelumnya saya mau bertanya, Ajejen, ini kuliah atau seperti apa? Sebab yang saya jawab ini akan menyangkut kepada akidah. Bagaimana? Baik, jadi gini, kan sekarang ini kan banyak orang yang melalaikan protokol kesehatan. Maksudnya orang itu hanya berserah diri kepada Allah. Maksudnya gini,
mati mah di tangan Allah gitu, kayak gitu. Jadi nah gimana sih itu, apakah kalau misalkan dia sudah terkena gitu kemudian meninggal, nah apakah itu termasuk syahid atau tidak gitu? Baik. Baik, jadi yang pertama untuk masalah syahid itu sudah jelas ketika kita diberikan cobaan maupun hal-hal yang mungkin menurut kita itu tidak suka, namun kita tetap ridho atasnya. Jadi keridhoan itu, ridho atas apa yang telah Allah berikan itu merupakan suatu wujud cinta kita terhadap Allah. Itu seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi untuk syahidkah atau tidakkah dan bagaimana sih orang yang mengabaikan protokol kesehatan dan mati itu ya urusan Tuhan, lu kalau mati mati aja kan gitu ya. Ternyata ketika kita melihat daripada kitab tauhid ada beberapa lahir suatu aliran. Yang mana kita mengenal aliran kita ini merupakan ahlus sunnah wal jamaah. Yang mana kita mengkolaborasikan antara syariat, tarekat, dan hakikat. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Syapo dalam kitab Kifayatul Adqiya ila Tariqil Auliya wa Minhajul Asfiya bahwasanya fasyariatun wa tariqatun kasapinatin. Jadi syariat itu merupakan ibarat seperti perahu. Syariat itu seperti perahu. Apa sih bentuknya syariat? Usaha kita terhadap mewujudkan sesuatu. Seperti apa? Kita menghalangi atau mencegah terjadinya penularan COVID. Nah, itu merupakan suatu wujud syariat. Inilah keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Ketika seorang meyakini bahwa mati gue di tangan Allah, betul. Namun tetap harus ada usaha. Hal itu nomor 2. Kita usaha dulu, kemudian tawakal. Baru kita berserah dirinya, itu adalah tawakal. Jadi tidak ada yang dikatakan bahwasannya, ya udah lu ngapain pakai masker? Ya kalau udah kena mah kena aja, gimana Allah, yang enggak gitu. Sebab Ahlus Sunnah itu mengajarkan syariat dulu, tarekat, baru hakikat. Ketika kita telah bersyariat, telah berusaha, namun tetap kena, jatuhnya terhadap ridho. Ridho apa yang telah menjadi ketentuan. Sebab ketika kita sudah menghalangi segala sesuatu, namun tetap terjadi, itulah suatu ketentuan yang harus kita ridhoi. Dan ridho itu merupakan wujud percintaan seorang hamba terhadap Tuhannya. Seperti itu. Terus yang kedua, hikmahnya. Apa sih hikmahnya? Seperti yang di doanya Abu Bakar bin Salim, Allahumma bihurmati Sayyidina Muhammad, Allahumma yaman la yahtaju ila baina wa tafsir, seperti saya bilang tadi. Allah itu tidak perlu tafsiran apapun itu, namun Allah itu memiliki pengetahuan yang luar biasa yang Allah tahu dan yang kita tidak tahu gitu. Jadi intinya apa sih hikmahnya? Seperti yang saya bilang tadi, semua itu pasti ada hikmahnya dan tidak pernah yang tidak ada fungsinya atau manfaatnya, seperti yang dulu saya ceritakan di kitab An-Nawadir, bahwasannya ada seorang raja menganggap bahwa hewan sejenis kumbang yang bau itu lembing gitu ya. Beliau itu menganggapnya sesuatu hal yang tidak ada guna, yang tidak ada, untuk apa Tuhan menciptakan hewan seperti ini. Dan di kemudian hari ternyata beliau sakit dan obatnya adalah si kumbang tersebut. Artinya ketika sesuatu menjadi hikmah, kita itu tentang bagaimana pola pikir kita memandang atau menilai hal tersebut. Baik ketika kita senang maupun sedih, sebenarnya itu bagaimana kita memandang pola pikir kita tersebut dalam memandang atau menilai sesuatu seperti itu. Bagaimana, Ajajan? Baik, sangat dipahami. Mungkin ada satu lagi, apakah ada amalan-amalan tertentu? Apakah ada amal-amalan yang bisa kita amalkan gitu ketika di saat pandemi saat ini? Iya, baik. Jadi ya sangat banyak sekali amalan yang untuk, ya salah satunya adalah doa ya. Doa kan silahul mukmin. Jadi intinya doa itu merupakan senjata orang mukmin. Jadi intinya seperti apa ya? Manusia memang bisa berencana, namun ketentuan tetaplah suatu ketentuan. Jadi kita mengamalkan atau bersyariatnya pada masa pandemi seperti ini agar tercegah daripada virus corona COVID-19 ya. Salah satunya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah pun artinya Rasulullah mengetahui, sudah mengalami sebelum kita dialami gitu. Jadi Rasulullah sebenarnya melarang orang masuk ke dalam suatu wilayah yang terdapat penyakit menular. Sebenarnya bukan hanya taun, apapun itu. Baik seperti tuberkulosis, TBC gitu misalnya ya, dan apapun itu seperti yang menular, intinya yang memudaratkan. Seperti kaidah fikih, ketika suatu hal yang madorot
walaupun haram tetap dihalalkan. Artinya ketika kita walaupun misalnya kan sekarang ada pengecualian mudik ketika ada surat dinas diperbolehkan, sebenarnya suatu kelalaian menurut saya. Karena mutlak pelarangan dalam Islam itu dalam hadis tidak ada pengecualian. Sarah manapun imamnya tidak ada pengecualian. Ketika di dalam suatu wilayah terdapat penyakit menular ya udah lockdown gitu. Jadi yang pertama kita mencegah diri untuk masuk terhadap wilayah tersebut. Yang kedua, ketika kita berada di wilayah tersebut, kita mencegah untuk keluar. Karena apa? Karena kita berada di dalam suatu ketentuan Allah. Dan ketika kita ridho, maka kita jatuhnya syahid. Kemudian amalan apa? Kalau menurut saya lebih jelasnya suatu kepasrahan itu satu hal tingkatan yang paling baik. Keikhlasan seorang hamba ridho atas Allah itu merupakan amalan yang paling baik. Karena ini merupakan suatu perwujudan cinta, dan menurut saya ketika raditu billahi robba, kita tidak hanya saja ridho Allah itu sebagai Tuhan kita, tapi kita ridho atas ketentuan apa yang telah ditentukan terhadap diri kita, seperti itu. Adapun masalah doanya, ya salah amalan doanya banyak sih. Allahumma bihurmati Sayyidina Muhammad, uhrusna bi'ainika latila tanam waqtubna bikana fika la yaram. Jadi Allah itu yang maha melihat, Allah itu yang tidak pernah tidur, maka uruslah kami ya Allah, maka peliharalah kami ya Allah. Artinya kita di sini merupakan suatu ketawakalan seperti yang tadi Ajin bilang, Cina. Bagaimana sih orang yang mengabaikan protokol? Nah, ini merupakan suatu kelalaian, karena ketika orang takut pada Allah bukan berarti orang tersebut tidak takut ke hal yang lainnya. Tapi ketika orang itu takut pada Allah, dia juga takut akan apa yang dilarang oleh Allah, seperti itu. Terima kasih. Bagaimana, Jajan? Masih ada yang dipertanyakan? Baik, Allah luar biasa jawabannya, Pak Ustadz Deden. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada Ade dan Syuriana yang sudah menjawab pertanyaan dari Jejen. Untuk teman-teman audiens, ada yang ingin dipertanyakan lagi? Baik, alhamdulillah pertanyaan semuanya sudah terjawab ya. Terima kasih kepada audien yang sudah bertanya, dan terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab. Alhamdulillah waktunya sudah menunjukkan habis. Jadi kita usai di sini. Kita tutup saja ya kegiatan PKM hari ini yang sangat luar biasa. Sebelum ditutup, harap on cam ya untuk teman-teman untuk foto bersama. Sebentar, Teh Cucun, sebelum ditutup. Kenapa? Sebentar, sebelum ditutup, buat Ajejen, tadi ada yang nanya amalan apa sih yang paling sempurna? Jadi kalau menurut saya ya, seperti yang diajarkan oleh guru-guru saya, tidak ada lagi amalan yang paling sempurna dan amalan yang paling pasti diterima, kecuali bersolawat, seperti itu. Bisa diamalkan, sepertinya kita telah mengenal tibil qulub ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha, minta disembuhkan penyakit hati. Tibil qulubi wa dawaiha abdani wa sifaiha, minta diafiatkan badan kita, wa fiatil abdani wa sifaiha, menurut absyari wa diyaiha,
hati kita minta diterangkan, ukutil arwahi wa gizaiha, minta dikuatkan daripada ruhani kita, seperti itu. Ya, saya kira salawat lebih ampuh daripada obat. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Dede untuk tambahannya. Yuk, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, kita untuk teman-teman audiens harap on cam ya. Kita mau foto bersama untuk kenang-kenangan. Baik. Yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan PKM hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf bila ada salah-salah kata atas Hayrul Kalam Hayrul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Happy.